saudara, saya Belda Eldri Janitra kembali menyapa Anda dalam program Berdamai dengan Corona. Tema kali ini yang akan kita angkat adalah Corona dan ledakan angka kelahiran. Hidup selama 2 bulan dan terus berjalan hingga saat ini di tengah pandemi COVID-19 menuntut kita untuk tetap berdiam di dalam rumah. Namun ternyata hal ini justru memunculkan kekhawatiran baru. Meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan karena terbatasnya akses KB diakibatkan oleh pemberlakuan PSBB. Hal ini akan memunculkan kekhawatiran ledakan angka kelahiran atau baby boom yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Berikut media CNN memberitakan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memprediksi angka kelahiran akan mengalami lonjakan atau baby boom. Sebab penggunaan alat kontrasepsi menurun selama pandemi COVID-19. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi jenis KB suntik periode Februari hingga Maret 2020 menurun. Dalam sambungan telepon dengan CNBC Indonesia, Ketua BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG menyebutkan adanya kenaikan jumlah kehamilan di beberapa daerah di Indonesia. Berikut kita simak bersama. Data tentang kehamilan kan belum kita dapat ya, karena itu memang ranahnya ada di Kementerian Kesehatan. Kami itu di BKKBN urusannya kan kontrasepsinya ya. Tetapi ada beberapa laporan dari beberapa kabupaten yang kita dengar juga, di mana naik 5%, ada yang melaporkan naik 5%. Saudara, lalu benarkah ada hubungan antara corona dengan ledakan angka kelahiran? Menurut data BKKBN menunjukkan bahwasanya adanya penurunan antara bulan Februari dan bulan Maret 2020 tentang pengguna KB, baik itu suntik, pemasangan IUD, dan pengambilan pil KB. Ini artinya resiko kehamilan akan sangat mungkin terjadi jika KB tidak digunakan oleh masyarakat, sehingga berakibat pada ledakan angka kelahiran jika terus-menerus tidak ada upaya untuk mengatasi kehamilan yang tak terencana. Dengan adanya penerapan PSBB selama masa pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan kita untuk berjaga jarak fisik dan meminimalisir pergi keluar rumah, menunjukkan bahwasanya para masyarakat takut untuk keluar rumah untuk sekedar menggunakan fasilitas KB, sehingga 50% jumlah dari sebelum masa corona itu sangat berpengaruh ketika masa pandemi ini terjadi. Tetapi sebenarnya sudah ada pola perubahan di fasilitas kesehatan melalui protokol kesehatan yang dilakukan oleh BKKBN, yakni BKKBN bekerja sama dengan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia dengan membagikan APD kepada para bidan sehingga aman untuk tetap melayani KB pada masyarakat. Perubahan pola yang kedua yakni fasilitas KB, semua alat KB gratis selama masa pandemi corona ini, sehingga masyarakat bisa dengan mudah bergerak kepada bidan terdekat dan memperoleh alat KB secara gratis. Saudara, lalu masalah apa saja yang berpotensi akan muncul jika angka kehamilan di masa pandemi ini tidak teratasi yang mengakibatkan ledakan angka kelahiran? Masalah yang pertama adalah masalah kesehatan ibu dan janin. Kita semua tahu bahwasanya ibu hamil muda di trimester pertama staminanya menurun, yang mengakibatkan pusing, mual, muntah, dehidrasi, bahkan pingsan. Ini artinya ibu dengan kondisi hamil muda sangat rentan untuk terpapar virus, termasuk virus corona. Masalah yang kedua adalah masalah ekonomi. Kita semua tahu bahwasanya pandemi corona ini berimbas pada sektor ekonomi yang sangat melemah. Para pekerja dirumahkan, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja. Ini artinya, jika kehamilan tidak direncanakan di masa pandemi ini, maka ekonomi juga akan terus menurun. Dikarenakan nutrisi yang diperlukan ibu hamil juga membutuhkan uang, biaya kontrol juga membutuhkan uang, pembelian vitamin dan obat-obatan juga membutuhkan uang. Jika terus-menerus seperti ini dan tidak direncanakan, maka akan berdampak pada psikologi ibu hamil dan juga suaminya, yang mana di masa ekonomi sulit ini malah terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Masalah yang terakhir, yakni masalah kriminalitas. Jika imbas dari kehamilan tidak terencana adalah ekonomi, maka kriminalitas pun juga ada hubungannya.
kekerasan dalam rumah tangga akibat kehamilan yang tidak terencana, pengguguran janin, atau bahkan pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan keluarganya dan nutrisi untuk janin. Ini adalah masalah-masalah yang bisa ditimbulkan dari kehamilan tidak terencana di masa pandemi corona ini. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN melalui praktek tindakan komunikasi adalah melakukan program KB Bergerak. Apa itu program KB Bergerak? KB Bergerak adalah pelayanan yang dilakukan oleh BKKBN melalui mobil pelayanan keliling dengan memperhatikan protokol untuk mencegah penularan virus corona. BKKBN tetap bisa melakukan pelayanan fasilitas KB dengan menggunakan APD dan yang dilayani harus memakai masker. Ini artinya BKKBN turut bertanggung jawab atas ledakan angka kehamilan yang tidak terencana. Dan di sisi lain, bulan Juni nanti BKKBN juga akan melakukan Hari KB Nasional yang dilakukan serentak seluruh Indonesia, yakni melakukan KB gratis se-Indonesia dengan bertajuk Sejuta Akseptor. Hal lain yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui tindakan komunikasi adalah melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui penyuluhan kepada para suami tentang pentingnya penggunaan KB. Ini artinya bahwasanya selama ini mindset yang tertanam di psikologi para suami adalah KB adalah tanggung jawab perempuan. Padahal keberhasilan KB juga menjadi tanggung jawab suami, karena laki-laki merupakan partner reproduksi dan seksual perempuan. Ini artinya ketika penyuluhan dilakukan, maka akan ada kesadaran yang muncul dalam psikologi para bapak atau suami. Ternyata KB adalah tanggung jawab suami dan istri. Ini penting untuk dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Saudara, lalu solusi apa yang bisa ditawarkan untuk mengatasi ledakan angka kelahiran di masa pandemi ini? Solusi yang pertama, jika belum hamil, maka tundalah kehamilan hingga masa pandemi ini berakhir demi kesehatan ibu dan janin. Karena kita tahu bahwasanya daya tahan tubuh ibu hamil menurun, sehingga akan mudah terpapar segala macam virus termasuk virus corona. Solusi yang kedua adalah jika memang sudah terlanjur hamil, maka berkonsultasilah dengan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan terdekat untuk mengetahui protokol kesehatan mengenai kondisi hamil di tengah masa pandemi. Solusi yang ketiga adalah gunakan alat kontrasepsi yang bisa didapatkan secara gratis selama masa pandemi di bidan terdekat atau tenaga penyuluhan terdekat. Solusi yang keempat adalah saling menjaga komunikasi antara suami dan istri sehingga bisa mengetahui kapan masa habis KB yang digunakan. Dan solusi yang terakhir adalah melakukan penyuluhan melalui komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung kepada para suami. Bahwasanya partisipasi suami sangat penting untuk keberhasilan KB yang digunakan para istri. Saudara, demikian topik pembahasan kali ini tentang corona dan ledakan angka kelahiran. Terima kasih telah menyaksikan program Berdamai dengan Corona. Saya Belda Eldirjanitra, pamit undur diri. Selalu jaga jarak fisik dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.